Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir di rumah ahli baik ini dalam rangkaian acara melaksanakan wilayah Yasin dan sekaligus mengadakan majlis taklim. Semoga hendaknya semua yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Selawat berangkai salam sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada yang puasa hari ini? Alhamdulillah. Ibu ya. Alhamdulillah ibu-ibu. Kalau dah puasa ibu hari ini mudah-mudahan berarti sedikitlah keluar dari kahar akuannya itu ya kan, dengan puasa. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun hari ini tak bisa, kita besok ya kan Bu? Iya Bu, besok hari besok Bu 8 Zulhijjah, iya kan? Hari ini kan 7, besok 8 hari apa namanya Bu? Tarwiyah, iya Bu. Hari Rabu Arafah, hari Kamis hari Raya ya Bu. Imsak lah Bu, imsak Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa imsak ya kan. Tak bisa benar ini besok, tak bisa besok penawat luso, tak lalu juga lagi imsak. Itu sudah. Tak bisa juga lagi. Mati kau tiba. Ya, mana tahu Bu, anda tak bisa berhalangan sakit segala macam ya kan. Masuk. Tidak bisa isika lagi di situ kamu. Ini masuk. Masih lebar kepala. Kosong bagi bayar. Masih lebar Bu, masih cukup, masih muat. Tak pernah itulah masuk. Ya masuk lah. Masuk. Sini masuk lah yang apa yang ngajian. Iya, masuk. Datang lagi. Jumpa sama Pak Ustaz. Paham. Nampak bayar. Ibu tu aku center langsung nampak. Yang berkurban ada Bu kan? Ada Bu berkurban tidak? Aduh, mudah-mudahan besok hari raya ini berkurban. Mana tahu rajoki lah ya kan. Kalau Itu Pak, ibu itu berkurban mungkin. ibu mana ibu? Ibu cantik. Oh iyalah ibu dia berkurban. Berkurban ibu kan? Ya, jangan bonga. Kalau tak bisa berkurban dikurbankan. Ya, kurbankanlah. Dikurbani, janganlah dikurbankan Bu, dikurbankan lain sama dikurbani. Janganlah dikurbani. Tapi ibu kita mudah rata-rata banyak berkurban itulah ya kan Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah pada surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Al-Isra ayat 70.
Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Kami angkat mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan ciptaan yang kami yang lain. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makhluk yang diciptakan Allah yang paling mulia adalah manusia. Kalau ibu cari pun makhluk apa di bumi ini, yang paling mulia adalah manusia. Kenapa bu? Ada jalikan sering jaga tengok pasar. Tak bisa lah, jauh Jauh bona. bawa doa. Masuk kok ke dalam. Kata lima. Iya. Tidak, katanya dokat kali kata limonya. Masuklah ke dalam. Masuk. Tak ada dia. Ah, Sama sinceng dia katanya. Jadi bu, makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah di bumi ini adalah manusia. Itu paling mulia, Bu. Itu yang paling mulia. Kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, bahkan dibandingkan dengan langit dan bumi, kita manusia ini jauh lebih mulia dari langit dan bumi. Walaupun ibu tengok langit ini begitu luas, bumi ini begitu hebat, luas hamparannya, banyak pohon-pohonnya, tapi ibu-ibu, manusia lebih mulia dari semua itu. Walaupun ibu tengok, ibu dengar malaikat diciptakan Allah, manusia lebih mulia dari malaikat. Kenapa bu? Karena manusia ini dibekali dua hal. Satu nafsu, satu lagi akal. Sementara ibu dipasangin ini ciptaan Allah, yang manusia yang membuat ibu, tapi pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia itu bisa membuatnya ini. Maka pada hakikatnya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Banyak lagi nya. Ini lapang. Masuk aja lah bu, tak Iya, apa. banyak lagi lapang. Udah masuk aja. Eh, Jalan. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan Allah. Manusialah makhluk yang paling masuk. mulia. Ah, sesuatu kita. Masuk lapang. Diberikan Allah akal dan diberikan Allah nafsu. Kalau hewan hanya diberikan Allah nafsu saja. Kalau malaikat hanya diberikan Allah akal saja. Manusia ciptakan Allah ada nafsu, ada akal. Begitu nafsu itu datang, akal bisa mengendalikan. Namun kadang-kadang ada yang berakal-akal ya, menggunakan akalnya untuk berakal-akal. Iya kan, ini bahayanya berakal-akal. Iya. Berakal-akal ya, dikasih akal tapi digunakan untuk berakal-akal. Ini bahayanya. Sebenarnya akal itu diciptakan Allah untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau nafsu yang ada di dalam diri kita ini tidak terkendali, Bu, kita lebih parah dari hewan, Ibu. Kita lebih buruk daripada binatang, Ibu. Lapang lagi bayar. Kata Allah di dalam Al-Quran, manusia itu Ibu, kalau tak bisa dia mengendalikan nafsunya, kal an'am, bagaikan hewan, bagaikan binatang ternak. Balhum adallu, bahkan kadang-kadang lebih parah dari hewan. Lebih parah dari hewan kurban kalau manusia tak bisa mengendalikan nafsunya. Makanya ibu-ibu, kita kelebihan kita diberikan Allah, ada akal itu bisa mengendalikan nafsu. Kadang-kadang ibu kalau tinggian nafsu dari akal rusak. Anda seimbang di antara akal dengan nafsu. Jadi diseimbangkan nafsu dengan akal,
Disinilah salah satu kemuliaan yang diberikan Allah. Nah, apa yang bisa mengimbanginya, Bu? Apa yang bisa menyelaraskan akal dengan nafsu? Apa yang bisa mensinkronkannya itu antara akal dengan nafsu? Itulah, Bu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu mengatakan ke sana, nikmati hidup, boleh itu, boleh ini. Kata akal, pikir-pikir dulu ya, kata akal, pikir akal. Sana ada dosa katanya, ya kan, Bu? Pokoknya mainkan saja dibuat, mainkan saja, tipu saja segala macam. Manipu saya lah, kau yang penting dapat kau itu, gitu. Manipu, ya kan? Datang kata akal, tunggu dulu. Sabar dulu kata akal. Kita tanya dulu iman. Kita tanya dulu takwa kita kepada Allah. Jadi yang bisa menjadi hakimnya, menyeimbangkannya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita beramal, perlu kita bertakwa. Supaya apa? Supaya bisa kita seimbangkan antara nafsu dengan akal. Kalau tak ada takwa, Ibu, banyakan nafsu kita boleh. Banyakan nafsu ndak jauh lah, Bu. Yang penting enak awak rasa, sedap awak rasa, ya kan, suku awak ambil. Tak peduli dia punya orang, ya kan. Padahal udah ada suaminya, suku awak ambil juga, laki orang lah. Yang penting senang aku deh, Bu. Kayu buat lagi kawan dia kan, tak peduli. Ya kan, akal tak bekerja. Kalau anda akal bekerja, dia berpikir. Kalau berpikir, ya kan. Iya, musim pula ketemu sekarang itu, ya kan. Iya. Iya kan. Laki orang sambil. Iya. Karena kayu pula dia kan, Bu. Yang penting dapat duit segala macam, ya kan. Sonang. Iya, yang penting sonang dapat duit, bisa buatkan rumah, bolikan mobil segala macam, ya kan, Bu. Tak peduli dia. Ya kan. Nah, itu terjadi karena apa, Bu? Karena akal dikalahkan oleh nafsu. Kenapa akal bisa dikalahkan oleh nafsu? Karena tak ada yang menyeimbangkannya, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu, kan? Paham kan, Bu? Nah, ketika nafsu berbicara, kocar saja, ambil saja. Yang kalau penting datang hidup pun. Kalau penting bikin guna-guna, kan? Ya guna-guna istri muda, ya kan, Bu? Guna-guna istri muda kok penting, ya kan? Buat suami istri sakit, buat suaminya benci sama istrinya, buat suka sama awak, yang penting dapat awak. Apa kata akal? Tak kau pikirkankah andaikan kau dibuat begitu? Andaikan suami kau direbut orang, andaikan kau dibuat perempuan begitu, cinta kerja akal baik. Tidak, itu kata nafsu. Alah, itu kan nanti kata nafsu. Itu kan tak semuanya begitu. Yang penting aku duluan, itu nanti urusan nanti kata nafsu, kan, ya, Bu? Nah, macam mana Ibu bisa menyelaraskannya? Ada iman gitu, ada amal gitu, ada takwa gitu. Itulah, Bu, bisa yang menghalangi. Itulah bisa memenangkan akal gitu. Nah, kadang-kadang kalah, Ibu. Kalah. Apalagi dunia nih, Bu. Indah dalam pandangan, Bu. Dilihat indah, tawayang-wayang dia, Bu. Ini sekarang kita sudah musimnya ini. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Ini musimnya, musim ibarat rambutan, musim rambutan ini, Bu. Yang suka rambutan sama-sama. Ya, Bu. Takutkan. Iya, jangan. Cuma adalah, Bu. Memang tak bisa takutkan. Iya. Ya kan? Tak bisa takutkan. Tapi mau tidak mau, rasa ketakutan itu pasti ada. Iya kan? Ibu, rasa ketakutan pasti ada. Pasti ada rasa ketakutan. Apalagi sebagai seorang istri, Bu. Nah, ibu. Makanya ibu-ibu perlu selalu banyak berdoa kepada Allah. Begitu, Bu, suami udah pergi, berdoa Ibu di rumah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan hendak tagoda dia. Iya, Bu. Ya kan? Begitu nak berangkat dia awang pergi, ya Allah. Dan begitu berangkat dia, janganlah tagoda dengan istri muda. Ya kan, Bu? Salah sebutkan, Bu. Tak ada tagoda, tak ada jangan tagoda sama istri muda. Cocok. Ya kan. Pokoknya sama-sama saya le. Maka banyak bersabar, Ibu. Banyak bersabar. Kalau kawin bapak itu mau satu lagi, ada kawan Ibu dua.
Kan lumayan. Balanjo pun Begitu Bu, iya kan. Iya Kasih kan? balanjo kan. Alai satu. Iya kan. Kalau kawin dapat satu lagi, bertambah kawan jadi 2, 3. Amati. Bersama Ibu kan. Hah? Kalau keselesai. Antar kawin pula dia. Ah, Iya kan. Kawin satu lagi jadi 3, tambah aja dong 4 kawan Ibu. Kalau pesta Ibu bisa Ibu aja istri kedua, 2 istri ketiga. Ibu yang mengaturnya pula. Ya kan Bu? Satu bagian mengundang Bu, satu bagian mengurus-urus keyboard, satu di dapur. satu di dapur Bu. Yang Nah, kan? kedua, Mbak. Ibu mau lagi gini aja di rumah ya kan. Bu, oleh sebab itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia nih, ada iman, ada amal solih, ya Bu, yang didasari dengan ketaatan dan kesabaran, ya Bu. Maka ibu-ibu, itu usaha yang bisa kita lakukan Ibu, doa. Itu yang paling ampuh. Kalau anda Ibu awasi, tarawasi Bapak tuh, anda kemana tiap hari dia pergi? Mantap awasi Bu. Tak terawasi Bu. Sama laki-laki pun Bu begitu juga Bu. Tak terawasinya istrinya sepenuhnya. Iya Bu. Dari rumah pun bisa Bu. HP segala macam. Tak mungkin lah diambil HP Bu, HP Ibu juga tak boleh bikin Bu pakai HP lagi. Iya kan? Alasan ibu-ibu pengajian, HP perlu, ya kan? Kalau macam ibu-ibu udah tua tidak lagi, itu tentunya mencari lagi HP. Gitu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka kita mengawasi diri kita sendiri. Setiap orang hendaklah mengawasi dirinya sendiri dengan akal sehat. Makanya kita paling mulia, ada hakim yang diberikan Allah untuk diri kita. Itulah namanya akal. Nah itulah sebabnya Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur Bu? Karena kita diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling mulia. Kita diciptakan Allah menjadi makhluk yang paling mulia. Di antara semua makhluk ciptaan Allah, manusialah yang paling mulia. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan kemuliaan yang luar biasa. Coba dong. Aku tak puasa Bu, memang boleh aku minum. Tahu? Tidak tak puasa. Air putih aja deh. Besok Allah. Insya Allah besok. Insya Allah besok mau mulai puasa. Iya. Tak apa Bu. Tak apa. Tapi Bu, kalau tak bisa 8, 9. Kalau tak bisa 9, bisa imsak. Kalau tak bisa imsak, kau udahlah cuma lah. Apa anda ketawa ya kan Bu? Sunat pula, ya kan? Bukan wajib. Macam mana maksakannya? Iya bukan. Kita bersyukur kepada Allah Bu. Makanya macam mana pun susahnya hidup Ibu bersyukur sama Allah. Macam mana pun parahnya rasa hidup bersyukur kepada Allah. Jangan putus asa. Kenapa? Allah masih berikan kita akal. Allah masih berikan kita nafsu. Allah masih berikan kita keyakinan kepadanya. Jangan bilang, aku ngapain aku sholat, ngapain aku puasa. Nah miskinannya aku, susahnya aku. Akal yang diberikan Allah tuh, kalau dicabut Allah itu, bayangkan Ibu lah sempat hilang akal. Kayu pun Bu pada hilang akal, untuk apa? Jadi apa dia? Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur Ibu? Yang pertama bersyukur itu kepada Allah dengan mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya ibu kurban itu salah satu bagian dari rasa syukur kepada Allah. Ibu berkurban, apa tujuan kurban itu? Apa inti dari tujuan kurban yang ibu laksanakan itu? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kalau ditanya kenapa ibu berkurban, apa hakikat kurban itu? Hakikatnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan Allah rezeki.
nikmat yang banyak. Sebab itulah kita bersyukur kepada Allah membagikan sebahagian nikmat itu, ya, Bu, supaya ada rasa berbagi, kan, Bu? Supaya ada rasa berbagi. Inna a'toina, sesungguhnya Muhammad kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasolli, salatlah engkau, wanhar, dan berkurbanlah engkau. Kita ni umat Muhammad, Bu, diberi Allah nikmat yang banyak, diberi Allah teh manis, dikasih Allah air putih, dikasih Allah roti ganda, dikasih Allah aqua golas. Kang lalu pulang teh kasih buat lagi lon. Contoh ya kan. Misalnya ya kan, orang tahu ya kan. Ajoki namanya kan. Bersyukurlah kamu kata Allah. Inna atoina, kalau kau sebanyak nikmat yang dikasih Allah. Rumah dikasih Allah, kareto dikasih Allah, ya, Bu. Apalagi mobil dikasih Allah. Ya kan, rajo tiap hari dikasih Allah, duit dikasih Allah. Ya, fasolli, jangan lupa bersyukur. Apa syukur? Macam mana syukurnya? Solli, solat. Jangan lupa solat. Fasolli, solat kan, jangan lupa 5 kali sehari semalam. Kalau laki-laki tambah Jumatnya. Ya, Bu, hari raya besok fasolli, jangan lupa solat. Ibu-ibu, macam mana pun ibu susahnya, kecuali ibu-ibu yang berhalangan, ibu muda, macam mana pun kira-kira sulitnya, Bu, kalau bisa datang besok sholat hari raya Idul Adha. Fasolli, sembah kamulah li rabbika, Tuhan kamu. Solli li rabbika, sembah Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, bertakbir kamu, bertasbih kamu, puji Allah, ya, Bu. Agungkan Allah, esakan Allah, muliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya, Bu. Wanhar, kalau banyak rezeki kamu tuh lagi, wanhar, ya kan, Bu. Fasolli rabbika wanhar, berkurban kamu. Banyaknya, tapi boleh sawit. Banyaknya, ya, Bu. Tapi boleh rumah, sudah ada rumah, menambah teras. Banyaknya, Bu. Tapi taulah, menambah mobil, menambah kereta. Wanhar sudah, kurban sudah, kan, wanhar sudah, fasolli udah sholat, udah, wanhar kata Allah, jangan sholat saja, wanhar, kurban kamu. Tak cukup ya Allah, apa? Tapi bisa membuat rumah baru. Tak cukup ya Allah, apa? Tapi bisa menambah teras besar. Tak cukup ya Allah, tapi bisa beli mobil lagi. Bisa boleh kereta lagi, 2 lagi. Wah, wanhar 2.200 juta setengah, wanhar tak bisa. Berarti kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu bisa tabung. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu Anda menabung kurban, nanti kita buka tabungan kurban. Hari ini, Bu, kami majlis zikir silaturahmi dan dakwah, alhamdulillah tahun ini, tahun yang lewat itu udah buka tabungan kurban. Insya Allah hari Jumat nanti, hari Jumat hari kedua kami akan menyembelih hewan kurban di Sungai Dua. Dan jemaah-jemaah juga tangan ke sana yang berkurban itu, ya kan? Nah, kalau ibu Anda tahun depannya bisa kita siapkan nanti 1 tahun, ya, Bu. Bisanya misalnya bulan ini tak ada dulu, bulan muka, pokoknya cicilan 1 tahun. Kalau yang lewat itu, Ibu, sekitar 250. Iya, 250. Itu udah lengkap semua itu, udah orang udah tinggal nanti bawa bagian masing-masing pulang.
setengah 2 nih, hari Jumat, hari kedua nanti. Di sana berapa Bu? 200. Itu tak bisa mengapakan Bu, 200 Bu. Kurban saya sekarang harga lombu yang kami boleh ini saja hampir 15 juta satu. Beratnya sekitar 80-90 kilo. Belum lagi Bu plastiknya. Kita ada tuh bisnis sama kami itu tuh. Plastiknya, tali apanya, orang yang menyembelih nanti, orang yang membobaknya, ya kan Bu? Semua dapat nanti. Kemudian di hari itu nanti makan bersama dengan jamaah-jamaah itu. Pas itu habis, tak ada tinggal lagi. Sekitar, coba Ibu bayangkan, 250 kali 7 orang. 250, cuman aku bilang Ibu, 2 juta setengah 12 bulan. Nah begitu maksudnya, masalah 12 bulan 1 tahun tuh 2 juta setengah seorang. Nah begitulah, bukan 250. 1 tahun kan 12 bulan, 2 juta setengah seorang. Ira kalau tidak 10 bulan, ada 12 bulan kuranginya, selesaikannya. Pokoknya dalam 1 tahun itulah. Nanti 11 bulan ditutup terus. 11 bulan tutup. Tak bisa lanjut dulu, sudah apalah kan. Nah, begitu dia modelnya Bu. Jadi terjumlahlah satu orang 2 juta setengah. Nah, karena harganya pun pula yang di Bali ini 2 juta setengah kali 7 orang. Hampir 16 juta lombu yang di Bali, 90 kilo lebih kurang seekor. Ya kan? Pas-pas Bu untuk biaya orang yang membobaknya, untuk segala macamnya, untuk makan-makan bersamanya. Dan ada lagi Bu kelebihannya. Nah, ibu-ibu bisa bergabung, berjumpa, bersilaturahmi dengan majlis taklim yang lain. Nah, kan misalnya dari sini ada dari majlis taklim As-Sakinah sana, ada dari MT sana, ada bisa berkumpulan di sana. Jadi kan makan-makan bersama. Itu dari tanggung semua itu. Mana tahu ibu-ibu, insya Allah nanti tahun muka ada ini, mungkin tahun muka ini ada 3. Kalau ibu mau masuk dari sini nanti tak bisa. Walaupun ibu tak cukup 7 misalnya di sini, 2 orang pun tak apa-apa, di sana bisa digabung sama sana. Bukan mesti 7 orang pada sini, ya kan? Misalnya kami ibu dari Majlis Taklim ini, ya kan? Dari 2 orangnya misalnya kan, dari sana ada lagi, ini gabungkan jadi 7. Nah ibu-ibu, makanya itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sengaja di hari kedua, hari pertama terlalu sibuk orang tuh, terlalu sibuk hari pertama tuh kan, di hari kedua. Nah. Iya, nanti ada brosur nanti. Kalau ibu-ibu kasih brosur nanti, ada brosur sampai siang. Iya, ada brosur siapa yang mana. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi ibu-ibu, kita diciptakan Allah adalah manusia yang paling mulia. Kenapa dikatakan kita manusia paling mulia? Karena kita dibekali akal dan dibekali nafsu. Beruntung kita Bu. Ada yang punya nafsu saya tak ada akal. Ada yang punya akal aja tak ada nafsu. Itu ada akal, ada nafsu. Kemudian di sana lagi kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu dinyatakan dengan takwa, dengan sholat, dengan puasa, dan berkurban, berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kurasa itu adalah ceramah kita hari ini. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kepada Allah kita mohon ampun. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi tambahkan, kalau ibu nanti dalam sholat di sujud terakhir, ibu bisa membaca setelah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, ibu baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu bisa dinyatakan Bu, bisa diucapkan.
Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Artinya ya Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu tolonglah aku. Dalam hati, ya Allah bisa aku bukanlah. Tapi dalam hati. Tapi kalau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis bisa sebutkan langsung seperti mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa dilapaskan. Tapi kalau permintaan ibu, apa yang memintakan dalam hati di sujud terakhir itu. Ya, Rasulullah kalau dia minta selalu dibaca itu di sujud dia di sujud. Ibu yang mudah Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.